Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. When I read the Bible, it tells me. Halo adik-adik semuanya. Selamat datang di IPA Online tanggal 18 April 2021. Hore! Hari ini kita akan kembali memuji dan memuliakan Tuhan dalam IPA Online kita, ditemani oleh Kak Dea sebagai liturgos, Kak Ica sebagai pelayan firman, Pak Hari sebagai pemain musik, dan Kak Grace sebagai editor video. Adik-adik semua pasti udah gak sabar kan mau ikut ibadah IPA online hari ini. Eits, jangan lupa Kak Dea ingatin juga untuk menyiapkan Alkitabnya, persembahannya, mainannya, kartunya itu diawasin dulu deh. Kita mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Oke, adik-adik semuanya, Kak Dea mau menanyakan dulu nih, kabarnya adik-adik gimana ya? Kalau Kak Dea tanya, apa kabarnya hari ini? So pasti adik-adik jawabnya benar banget. Luar biasa, fantastis, yes. Oke, Kak Dea coba ya. Adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Masih kurang semangat. Kita coba sekali lagi. Kak Dea bantu ya. Oke. Adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Nah, gitu dong. Kan udah semangat, udah hype banget nih. Ayo kita langsung ibadah. Oke adik-adik, sebelum kita ibadah, kita mau menenangkan hati dan pikiran kita. Mama dan Papa juga bisa ikut ya, bersama-sama kita bersaat teduh sejenak. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Saat teduh selesai. Adik-adik semuanya, seperti biasa sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama bernyanyi, apa? Benar banget, Mars Pelkat PA. Adik-adik semua, ayo kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, ayo jangan malas. Oke, udah berdiri ya. Mama Papa juga boleh tuh bangkit berdiri. Oke, kita bernyanyi Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah.
Adik-adik semuanya, Kak Dea persilahkan untuk duduk kembali. Oke, udah tertib ya? Udah duduk? Oke. Sebelum kita memasuki ibadah kita, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa bersama-sama. Kita lipat tangannya, kita akan berdoa. Tangannya dilipat. Oke, tutup matanya. Tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu hari ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan beribadah. Tuhan Yesus kiranya sertai kami. Tuhan Yesus membantu menjaga hati dan pikiran kami agar dapat fokus mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus juga yang memberkati Papa, Mama, kakak-kakak layan yang akan menemani kami beribadah. Tuhan Yesus tolong, Engkau menjaga kami semua, Engkau menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik semuanya, walaupun hingga saat ini nih, hampir 1 tahun ya, kita sudah IMPA-nya IMPA online, tapi itu tidak boleh mengurangi rasa sukacita kita. Kita harus selalu bersemangat dan benar, bersukacita. Kak Dea mau lihat dulu dong senyumnya mana? Senyum. Oke, udah ganteng, cantik lagi. Oke deh, kalau gitu kita angkat satu lagu pujian. Lagu apa ya kira-kira? Lagu yang biasanya adik-adik suka nyanyiin apa tuh? Bener banget, Happy Ya Ya Ya. Mari kita bersama-sama bernyanyi. Adik-adik silakan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Happy Ya 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 pakai gerakan. Oke? Oke, musik. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, kayaknya masih kurang ya lagu pembukaan kita. Mumpung kita udah berdiri nih, kita nyanyiin satu lagu lagi. Lagu apa ya kira-kira? Apabila kita bersukacita, mari kita nyanyikan bersama-sama sambil senyum. Mana senyumnya yang tadi? Oke, udah ganteng, udah cantik. Musik. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik semuanya, kembali kita akan mengangkat satu pujian lagi kepada Tuhan. Kali ini kita akan membacakan Mazmur. Adik-adik semuanya, disiapkan Alkitabnya, Alkitab yang beneran ya. Jangan Alkitab yang di HP. Oke, Kak Dea tungguin nih. Mana nih Alkitab benerannya? Mungkin Mama dan Papa bisa dibantu ya untuk menyiapkan Alkitabnya. Karena kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 29 ayat 11. Kak Dea ulangi, kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 29 ayat 11. Oke, sudah ketemu semuanya? Oke. Kita membaca bersama-sama Mazmur 29 ayat 11.
Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Terpujilah nama Tuhan kini dan selamanya. Amin. Adik-adik semuanya, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi pelayan firmannya siapa ya yang Kak Dea bilang? Benar banget, hari ini firman Tuhan kita akan dibawakan oleh Kak Ica. Silakan adik-adik dipersiapkan Alkitabnya, tempat duduknya yang aman, yang tertib, oke? Oke deh, kalau gitu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu lagi nih, dari Kidung Ceria 278, apa kira-kira? Hati-hati tanganku yang kecil. Adik-adik jangan lupa pakai gerakan dan senyumannya jangan ketinggalan. Oke? Oke deh. Kita bernyanyi hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati tanganku yang kecil, Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Kaki ya, hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Ketemu dengan Kak Ica lagi dalam ibadah online kita di pagi hari ini. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama Kak Dea ya. Dan sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita satukan pikiran kita berdoa, kita mohon pimpinan Roh Kudus supaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita bisa duduk dengan sikap yang manis, mendengarkan dengan sepenuh hati. Baiklah adik-adik semua, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon karuniakan kami Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan benar. Berkati juga kakak Layan yang Tuhan pakai menyampaikannya kepada kami. Biarlah semua firman Tuhan boleh disampaikan seturut kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Adik-adik yang di rumah bisa dibantu sama mama atau papa untuk mendampingi adik-adik di dalam pembacaan firman Tuhan. Sekarang dengarkan Kak Ica untuk membacakannya buat kita semuanya. Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33, judulnya Rasul-Rasul di hadapan Mahkamah Agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka
kepada mahkamah agama imam besar mulai menanya mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita di pagi hari ini. Nah adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan bersama-sama dari Kisah Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Nah sekarang adik-adik duduk yang manis, duduk yang tenang, dengarkan Kak Ica bercerita ya. Jadi firman Tuhan buat kita hari ini judulnya adalah memberitakan Tuhan Yesus adalah ketaatan kepada Allah. Di sini ada disebutkan rasul-rasul. Adik-adik tahu siapa itu rasul-rasul? Rasul-rasul adalah pengikut Tuhan Yesus atau murid Tuhan Yesus yang pekerjaannya adalah memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Tentang apa? Memberitakan firman Tuhan tentang kabar baik, kabar sukacita bahwa Yesus Kristus sudah menang mengalahkan kuasa maut. Yesus Kristus sudah menang, Dia bangkit kembali. Nah, di sini para rasul menyampaikan firman Tuhan. Tetapi mereka mendapat tantangan, mendapat larangan dari para pemuka agama Yahudi. Dan mereka dilarang untuk menyebutkan nama Tuhan Yesus. Tidak boleh menyebutkan nama itu. Tapi para rasul di sini tidak mau menyerah. Mereka tetap semangat, mereka tetap melakukan pekerjaan memberitakan Injil. Mereka tetap semangat. Kenapa mereka tetap semangat? Karena mereka tidak bekerja sendiri, ada kuasa yang menyertai mereka. Kuasa apa ya Kak? Kuasa Roh Kudus. Jadi di dalam melakukan pekerjaan pemberitaan Injil, para rasul itu selalu berdoa, selalu meminta kekuatan dari Tuhan, dan mereka meminta Roh Kudus untuk bekerja di dalam hati mereka sehingga mereka semua mampu melakukan pekerjaan pemberitaan Injil dengan baik. Meskipun mereka dilarang untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak, mereka tidak mau, mereka tidak takut, karena mereka lebih memilih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Nah, dari sikap tegas yang dilakukan oleh para rasul ini, mereka lebih takut kepada Allah daripada manusia. Sikap tegas yang dimiliki oleh para rasul untuk selalu setia dan taat dalam tugas pelayanan mereka. Mereka tidak pernah menyerah,
untuk menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang supaya semua orang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah dipilih dan ditinggikan Allah, dan Yesus Kristus adalah Juru Selamat yang menebus dosa manusia sehingga manusia memperoleh pengampunan dari Tuhan Allah dan manusia memperoleh keselamatan. Nah, adik-adik, sekarang kita semua juga adalah orang-orang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Karena itu, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, maka kita, kakak, adik-adik semua juga harus seperti rasul-rasul, tidak boleh malu untuk bersaksi, untuk bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus yang sudah menjaga dan memelihara kehidupan kita setiap hari. Kita juga tidak boleh malu untuk mengakui dan menyebut bahwa nama Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Dan itu semua harus kita tunjukkan melalui sikap hidup dan perbuatan kita setiap hari dimanapun kita berada. Baik ketika di rumah, ketika adik-adik sedang di sekolah. Nah, bukan itu saja adik-adik. Kita juga harus menjadi pribadi yang taat kepada orang tua kita, karena orang tua kita adalah wakil Allah di dunia. Jadi kita harus selalu dengar nasihat papa mama, menuruti perintah papa dan mama. Dan kita juga harus selalu berkata yang jujur. Kita tunjukkan semua sikap yang baik, yang benar sebagai anak-anak Tuhan. Adik-adik, jangan lupa untuk selalu rajin berdoa, dan ketika berdoa, minta pimpinan Roh Kudus supaya Roh Kudus selalu menolong kita, memampukan kita untuk hidup menjadi saksi Kristus yang baik dan benar dimanapun kita berada. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kehidupan kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Adik-adik semuanya, kita tadi sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Ica. Semoga firman tersebut dapat hidup dalam keseharian kita dan kita bisa dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Oke adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 271, Cinta Akan Yesus, bait 1 dan 2. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus harus nyata tiap hari, tak henti dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari adik-adik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan kepada kami semua anak-anak-Mu. Kami bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan meskipun masih secara online. Dan di pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan mengajari kami agar kami semua anak-anak-Mu tidak boleh malu untuk bersaksi, bercerita
tentang kasih dan kebaikan Tuhan Yesus yang sudah kami terima. Berkatilah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu dan mampukanlah kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, sehingga nama Tuhan senantiasa dipuji dan ditinggikan melalui sikap hidup kami setiap hari. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami berdoa buat orang tua kami, buat papa dan mama kami. Berkatilah mereka selalu ya Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan, serta kesabaran di dalam membimbing dan mengasuh kami anak-anaknya, sehingga kami semua bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, yang selalu mengasihi mereka. Begitu juga Tuhan, di pagi hari ini kami berdoa buat gereja kami, GPIB Immanuel Pekanbaru. Berkatilah Tuhan semuanya, para pendeta, majelis, dan jemaat Tuhan. Berkati semua pelayanan yang dilakukan, semua itu dapat membimbing pertumbuhan iman jemaat semakin melekat hanya kepada Tuhan. Kami serahkan kehidupan gereja dan jemaat-Mu semua ke tangan-Mu ya Tuhan. Juga ya Tuhan, pagi hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah kami ya Tuhan, pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Berikanlah ya Tuhan kekuatan serta kesehatan bagi pemimpin bangsa kami. Mampukanlah mereka melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Terlebih pada saat ini, di masa-masa sulit, di mana COVID-19 belum berakhir. Kiranya Tuhan memberkati segala usaha dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Kami juga berdoa buat orang-orang yang sakit, baik yang di rumah sakit maupun di rumah. Ulurkanlah tangan kasih-Mu Tuhan, berilah mereka kesembuhan. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa buat orang-orang yang menderita akibat bencana alam, gunung meletus, banjir. Tuhan Yesus hadir dan memberkati mereka. Bukalah saluran berkat bagi mereka ya Tuhan, supaya dalam masa sulit seperti ini pun mereka mampu untuk mengucap syukur. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan dalam semua kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami anak-anak-Mu ke tangan-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa pelanggaran kami, dengarkanlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Kini sudah saatnya kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diantarkan langsung ke gereja atau dapat juga ditransfer melalui rekening bank atau melalui aplikasi virtual lainnya. Adik-adik, mari kita angkat satu lagu pujian, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik semuanya, mari kita bersatu di dalam doa persembahan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kasih-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kini Tuhan, kami akan membawakan persembahan ini. Tuhan Yesus memberkati agar persembahan ini dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau memberkati juga para majelis jemaat agar dapat mengelola dan menggunakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Adik-adik yang terkasih, minggu ini aktivitas kita bercerita tentang ketaatan. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah HP Android, masker, Alkitab. Mari kita mulai. Adik-adik bisa berpose, misalnya seperti ini, sedang membaca Alkitab ataupun berdoa, ataupun sedang bernyanyi memuji Tuhan, atau pose sedang belajar, atau seperti merapikan mainan atau membuang sampah, atau juga pose mengikuti protokol kesehatan seperti 3M, sedang memakai masker, menjaga jarak, kemudian dibantu oleh mama atau papa untuk memoto adik-adik. Kemudian foto, diberi nama, umur atau kelas, dan dikirim kepada kakak layan. Selamat mencoba adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semuanya, tidak terasa saat ini kita sudah berada di penghujung ibadah. Mari kita menyanyikan lagu pengutusan kita dari Kidung Ceria 206, Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Adik-adik semuanya, mari kita bersatu dalam doa penutup. Kak Dea akan memimpin, kita ambil sikap berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kasih karunia-Mu. Engkau memberkati kami hari ini, Engkau memberkati firman yang telah kami dengarkan. Biarlah Tuhan kami dapat bertumbuh di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang memberkati kehidupan kami seminggu ke depan. Tuhan Yesus yang menjaga kami dan menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semuanya, ibadah IMPA online kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa mengucapkan selamat hari Minggu kepada papa, mama, kakak, adik, oma, opung, semuanya, baik secara langsung atau juga boleh melalui telepon. Adik-adik semua, Kak Dea ingatin juga nih, untuk 1 minggu ke depan jangan lupa yang pertama, jangan lupa tetap berdoa, tetap bersaat teduh. Adik-adik harus mempunyai asupan rohani dari firman Tuhan.
Kemudian, Kak Dia juga mau mengingatkan nih untuk menjaga kesehatan. Makanannya, minuman, berolahraga, serta istirahat yang cukup. Jangan lupa pula patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, dan pola hidup sehat dan bersih lainnya. Oke adik-adik, Kak Dea rasa hari ini sudah cukup dan sampai jumpa di minggu depan di IMPA Online tanggal 25 April 2021. Kak Dea pamit undur diri, sampai jumpa, selamat hari Minggu, God bless you, bye! I love to read the Bible, it is God's special word. I love to read the Bible, and this is what I've heard. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. When I read the Bible, it tells me how to live. When I read the Bible, it tells me He forgives. 'Cause yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me.